Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Idris alaihi salam. Duduknya di sini. Siap ya. Nah, lihat. Bashir, berikutnya kita akan menceritakan tentang kisah seorang nabi yang luar biasa. Allah berfirman mengenai beliau, dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Nah, semasa kecil Nabi Idris senang bermain. Beliau juga rajin membantu orang tua. Ada yang istimewa dari Nabi Idris yang patut ditiru. Nabi Idris amat rajin belajar. Beliau selalu membawa lembaran Shahihah kemana-mana untuk dibaca. Shahihah berisi ajaran Nabi Adam dan Nabi Syis. Nabi Idris sering mencoba berbagai hal bermanfaat yang belum ada pada zaman itu. Beliau bahkan memikirkan yang belum terpikirkan orang lain. Dan tak heran Nabi Idris tumbuh menjadi seorang yang sangat pandai dan terhormat. Nabi Idris merupakan orang pertama yang mengembangkan ilmu berhitung. Beliau juga mendalami ilmu perbintangan sehingga manusia mulai dapat membuat penanggalan. Sebelumnya, manusia membalut tubuh dengan kulit binatang. Nabi Idrislah yang menemukan cara membuat kain dan menjahit sehingga manusia bisa memakai pakaian yang aman. Pada saat itu, manusia juga sering bingung saat membagi barang. Mereka tidak tahu apakah tiap bagian sama beratnya. Nabi Idris memecahkan masalah itu dengan membuat timbangan. Nabi Idris juga yang pertama membuat pena untuk menulis dan mengajari orang-orang membaca. Ketika orang berjalan kaki kemana-mana, Nabi Idris menjinakkan kuda dan menjadikannya tunggangan. Banyak sekali yang ditemukan Nabi Idris untuk mempermudah kehidupan manusia. Nah, Bashir, betapa luar biasanya ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Idris. Kelebihan apa lagi yang dimiliki oleh Nabi Idris ya? Coba dilihat lagi. Oh, lihat. Nabi Idris dikaruniai tubuh tegap dan kekuatan yang luar biasa. Dengan mudah beliau mematahkan batangan besi atau mengangkat pohon tumbang yang merintangi jalan. Coba lihat nih. Dengan kemampuan itu, beliau disayangi teman-temannya dan ditakuti orang-orang jahat. Nabi Idris menentang setiap orang yang terang-terangan menyembah api. Beliau menaklukkan orang yang memperbudak kaum miskin dan lemah. Bashir, saat itu jumlah orang yang tidak menyembah Allah itu sangat banyak. Mereka semua menentang ajaran Nabi Idris. Karena itu Nabi Idris membuat senjata dan mendalami ilmu perang untuk melawan mereka. Wah, cerdas ya. Ketika pertempuran berlangsung, Nabi Idris memimpin pasukannya laksana seekor singa. Meskipun orang-orang kafir mengerahkan para pahlawan mereka yang gagah perkasa, Nabi Idris dapat mengalahkan mereka. Itulah awal beliau mendapat julukan yang menggetarkan, yaitu Asadul Usud atau singa dari segala singa. Kaum kafir yang memerangi Nabi Idris tak lain adalah keturunan Qabil. Iblis menggoda hati mereka untuk menyembah api. Sendirian Nabi Idris datang ke tempat mereka. Perangainya yang luhur amat disukai orang. Beliau pun mulai berdakwah. Pada saat itulah banyak orang yang menentang beliau. Siapa Allah itu? Tanya mereka. Lihatlah Idris, tanpa Allah kami hidup makmur. Kami memiliki ribuan ternak. Selain itu, sejauh mata memandang, kebun kami terhampar luas. Jadi buat apa menyembah Allah? Semua itu tak abadi, jawab Nabi Idris lembut. Setelah mati, kemana ruh kalian pergi? Kepada api yang kalian sembah itu?
Tidak, saudara-saudara, ruh kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Dialah yang menciptakan kita, Dia yang menciptakan api, Dia yang menghidupkan ternak kalian, Dia juga yang menghamparkan kebun-kebun kalian. Semua itu milik-Nya. Jika Allah mau, akan datang paceklik yang menelan semua kekayaan kalian itu dalam sekejap, kata Nabi Idris. Orang-orang itu malah tertawa terbahak-bahak. Idris, ini adalah daerah subur. Tak pernah ada paceklik sejak nenek moyang kami tinggal di sini. Apilah yang memberikan semua ini kepada kami. Api yang menerangi kami pada waktu malam. Api yang mematangkan air dan makanan. Dan api yang membengkokkan logam untuk membuat peralatan. Jadi apilah yang kami sembah, Idris, api, katanya. Nah, Bashir, puluhan tahun berdakwah, hanya segelintir orang yang mau menjadi pengikut Nabi Idris. Siksaan demi siksaan kaum kafir senantiasa menimpa mereka. Lama-kelamaan semakin keras dan menyakitkan. Akhirnya Allah memberi perintah kepada Nabi Idris dan pengikutnya untuk hijrah, berpindah ya. Sepeninggal mereka, datanglah paceklik yang amat mengerikan. Padang rumput meranggas dan melebur menjadi pasir. Hujan tak lagi turun, mata air dan sungai menguap. Kaum kafir keturunan Qabil hanya bisa berharap masa paceklik cepat berlalu. Namun ternak-ternak perlahan bergeletakan mati. Tanaman mengering hingga ke akar-akarnya. Kaum kafir pun bergelimangan karena kelaparan. Satu persatu mereka mati. Benar-benar azab yang mengerikan. Sementara itu Nabi Idris dan para pengikutnya membangun kota yang tentram di tempat baru mereka. Di sana beliau mengajarkan ilmu perbintangan, berhitung, menulis, dan semua pengetahuan lainnya. Nah, ada yang ngetok-ngetok nih. Assalamualaikum, ucap seorang laki-laki sambil mengetuk pintu. Nabi Idris membukakan pintu. Iya, Mak, iya. Beliau sedikit heran melihat seorang lelaki yang belum pernah dikenalnya. Tuh siapa tuh? Waalaikumsalam, silakan masuk, kata beliau ramah. Nabi Idris memang terbiasa didatangi tamu dari jauh yang hendak menuntut ilmu. Sepertinya saudara tidak datang dari jauh, kata Nabi sambil memandang pakaian tamunya. Pakaian saudara tidak berdebu dan wajah saudara segar. Padahal setiap musafir pasti kelelahan dan pakaiannya kumal. Anehnya saya merasakan saudara datang dari tempat yang amat jauh. Lebih jauh daripada semua tempat di bumi ini, kata Nabi Idris. Benar sekali, jawab sang tamu sambil tersenyum. Saya datang dari tempat yang lebih jauh daripada semua tempat di muka bumi ini. Tetapi Allah mengizinkan saya menempuhnya lebih cepat daripada tetangga Anda jika dia datang berkunjung kemari. Nabi Idris amat terkejut mendengarnya. Tamu itu kembali tersenyum. Saya datang ke sini untuk bersahabat dan mengenal Anda lebih dekat. Saya ingin beribadah bersama Anda. Mendengar itu, Nabi Idris mengajak tamunya bermalam. Siapakah gerangan tamu aneh itu? Siapa ya? Coba dilihat sini. Nah, di rumah Nabi Idris mereka tak banyak bicara. Keduanya beribadah dan terus beribadah hingga tiba saat makan malam. Nabi Idris mempersilahkan tamunya makan. Terima kasih, jawab sang tamu. Silakan tuan saja yang makan, saya tidak bisa menunda ibadah ini. Ketika malam semakin larut, Nabi Idris mempersilahkan tamunya beristirahat. Silakan tuan beristirahat. Saya tak ingin menunda ibadah saya, jawab sang tamu. Nabi Idris diselimuti rasa kagum terhadap tamunya. Keesokan harinya, hal yang sama terulang lagi. Rasa kagum sang nabi berubah menjadi rasa heran. Bagaimana mungkin?
Bagaimana mungkin orang yang terus beribadah tanpa makan, minum dan tidur dapat kelihatan begitu segar bugar? Siapakah sebenarnya dia? Tanya Nabi Idris dalam hatinya. Seolah tahu pikiran tuan rumahnya, tamu itu menoleh dan tersenyum. Anda tak usah heran, katanya. Sayalah Israel, malaikat pencabut nyawa. Nabi Idris terkejut. Beliau bertanya, apakah sudah saatnya Allah memanggil saya ke hadapannya? Kata Nabi Idris. Tidak, jawab malaikat Israel lembut. Saya hanya ingin beribadah bersama Anda. Bukankah Anda tahu bahwa para malaikat selalu mendekati orang-orang beriman? Kali ini Allah mengizinkan saya berubah wujud menjadi manusia. Nabi Idris pun amat senang sehingga beliau mengungkapkan keinginan yang terpendam. Umat saya banyak bertanya tentang pencabutan nyawa, kata beliau kepada malaikat Israel. Bisakah saya merasakannya saat ini? Nah, Israel menjawab, biasanya manusia amat takut apabila saya mendatangi mereka. Jawab malaikat Israel ramah. Setiap nyawa yang dicabut adalah atas kehendak Allah, bukan kehendak saya. Karena itu saya akan memohon izin kepada Allah. Allah pun mengizinkannya. Malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris dan mengembalikannya lagi. Saya tak merasakan apa-apa, ucap Nabi Idris. Saya mencabut nyawa orang beriman dengan lembut, jawab malaikat Israel ramah. Sangat berbeda dengan orang yang tak beriman. Tentu sakit sekali, kata Nabi Idris murung. Luar biasa sakit, jawab malaikat Israel. Saya bisa merasakan entakan ruh mereka di tangan saya. Bashir, Nabi Idris, singa dari segala singa pun merinding mendengarnya. Ya Allah. Terus suatu hari Nabi Idris mengajukan permintaan lagi kepada malaikat Israel. Umat saya banyak bertanya tentang keindahan surga dan kejamnya neraka. Bisakah Anda membawa saya melihat keduanya? Berkat izin Allah, malaikat Israel diperkenankan membawa Nabi Idris untuk melihat surga dan neraka. Mengapa Anda ingin melihat neraka? Tanya malaikat Israel. Saya amat takut melihat azab Allah, jawab Nabi Idris. Mudah-mudahan keimanan saya bertambah apabila melihatnya. Tiba-tiba terdengar raungan bergemuruh. Kuatkan hati Anda, kata malaikat Israel. Kita mendekati neraka. Nabi Idris berdebar-debar. Tak lama raungan itu makin keras. Terlihatlah malaikat Malik, sang penjaga neraka. Para penghuni neraka sedang disiksa dengan siksaan yang sangat mengerikan. Nabi Idris pun pingsan melihatnya. Setelah siuman, Nabi Idris dibawa oleh malaikat Israel ke surga. Beliau masuk ke surga ditemani malaikat Ridwan, sang penjaga surga yang teramat ramah. Pemandangan neraka pun lenyap dari ingatan. Nabi Idris hampir pingsan menyaksikan semua keindahan surga. Seindah-indahnya mimpi tak mungkin bisa menggambarkan keadaan surga. Subhanallah, 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 kata Nabi Idris dalam hatinya. Nabi Idris berlinang air mata karena terharu dan teramat bahagia. Saya tak ingin pulang, katanya. Saya ingin beribadah di sini hingga hari akhir. Anda boleh tinggal di sini apabila semua amal manusia telah ditimbang, kata malaikat Israel. Akhirnya Allah memberikan sebuah tempat yang mulia di langit, tempat beliau beribadah sampai tiba kiamat nanti. Bashir, Anas bin Malik meriwayatkan, ketika Nabi Muhammad SAW mi'raj bersama malaikat Jibril, beliau tiba di langit ke-6. Seorang laki-laki menyambut beliau dengan ucapan, "Selamat datang Nabi yang saleh dan saudara yang saleh." Siapakah dia, wahai malaikat Jibril? Tanya Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril menjawab, dialah Idris, katanya. Sebentar lagi.
sudah selesai, Basir. Selesai ya, besok lagi. Alhamdulillah.